Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para anak-anak pondok putri Hamalatul Quran Renagung yang dimuliakan Allah, lebih-lebih Bapak Ustadz Faik yang tentunya selalu sabar untuk membina, mendidik untuk tujuan tahfidzul Quran dari anak-anak perempuan ini. Moga-moga mendapat imbalan dari Allah dengan pahala yang berlimpah ganda, menjadi jariah, menjadi orang yang berbagi ilmu di dalam tahfidzul Quran, yang tentunya adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang baik adalah orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dan kalau sudah bisa, para anak-anak ini juga nanti akan disebarluaskan di daerahnya masing-masing. Haruman ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Seperti itu ya Pak Faik ya. Orang yang baik adalah, kata Rasulullah, orang yang belajar Al-Quran dan nanti diwurukkan, diulangkan, ditaklimkan di daerahnya masing-masing. Itulah kata Rasulullah. Para hadirat yang berbahagia, biasanya hadirin berhadirat, Irodo harap menggoknya hadirin. Para anak-anak putri yang dimuliakan Allah, sebelum saya lebih jauh, yaitu mau memberi tausiah kepada kamu, tentunya saya tidak lupa tansah memuji syukur matur nuwun dari Allah atas segala nikmat, atas semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita berupa sehat walafiat, sehingga kita semuanya ini bisa bermuajah di majlis yang mubarak, yaitu majlis ta'alum. Tentunya ini adalah majlis yang mubarak, yang berkah. Dan tentunya mari kita bersama-sama mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kata-kata ucapan alhamdulillahirabbil alamin itu simple, tapi itu adalah, kalau kita tinjau, kita kaji, bobotnya gede, pahalanya dan faedahnya besar, walaupun kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Itu adalah anjuran dari Allah, yaitu dalam Al-Quran. Kamu semuanya sudah hafal, mungkin yang belum ya nanti nyusul hafal. Perwujudan daripada syukur kita itu mengucapkan paling simpel alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kita apa perwujudan daripada syukur kita atas nikmat, yaitu paling simpel, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun kalau tidak dilatih, itu isinya gak tahu gelem muni alhamdulillah. Contoh umpamanya, kita itu lagi dikirim kurang daripada biasanya, misalnya kirimannya biasanya 700,
terus melorot nang kene 300. Apa yang terjadi? Apa alhamdulillah? Apakah kita tidak syukur? Ini kalau kamu membiasakan tetap syukur, nah berarti alhamdulillah. Walaupun 300 yang asalnya 700, ini sulit untuk melahirkan syukur kepada Allah. Tetapi kita harus melatih terus. Seberapa besar anugerah Allah, tetap kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, nah ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena apa? Inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling pandai, ya, yang pandai bersyukur kepada Allah adalah manusia-manusia yang pandai-pandai berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah secara langsung maupun berterima kasih kepada sesama hamba. Ini namanya orang yang syukur. Nah itu syukurin suwe meneh ngomongnya syukur alhamdulillah. Nah lebih-lebih apa? Walaupun kita sedikit sekali misalnya transferannya, ya ada yang kadang-kadang sudah transferannya, ono ya. Ya ono jenenge Gus Jawa bareng rezeki iki. Napa niku wau ora duwe duit iki ujian saka Allah. Sugih kuwi ya ujian saka Allah, dadi wong ora sugih ya ujian saka Allah. Semuanya itu disyukuri. Ya, karena apa? Yang paling besar adalah kita diberi anugerah berupa iman. Kita masih bisa ngaji, keyakinan kita masih tetap seperti ini. Ini adalah merupakan Allah memberi anugerah berupa iman Islam yang paling besar. Karena ini adalah tanda-tandanya kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita syukuri terus. Amin. Para anak-anak yang berbahagia. Kemudian kita juga tidak lupa gak waleh-waleh maca sholawat datang Rasulullah dengan harapan kita diakui sebagai umatnya, dan nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Syafaat kuwi artine ngene lho. Oke gak ngerti lek wong Jawa-Jawa ngono, liyane Jawa gak ngerti ya. Jadi bahasa Indonesia sing akeh ya toh. Senajan aku ora pati iso bahasa Indonesia. Nah, syafaat ini begini loh, kita supaya bagian berusaha diberi syafaat oleh Rasulullah. Artinya misalnya kita itu kalau wong sekolah kuwi perapote bijine kur papat, 5 merah-merah. Gak munggah jane. Gitu. Wong perapot kok isine kur 3, 4. Bijine iki lho, ayam merah toh. Itu nanti tidak akan bisa naik kelas. Nah, supaya kita naik kelas dapat syafaat dari gurunya, pimpinan sekolah nih. Nah, akhirnya kita juga seperti itu. Nanti masuk surga itu ya kita ringnya itu terakhir itu ya syafaat itu. Misalnya kita itu banyak yang ketinggalan apa daripada dosa kita kepada Allah, kepada makhluk-makhluk selain apa itu namanya makhluk manusia. Kita juga punya salah kadang-kadang, itu ketinggalan, itu bijinya menjadi sedikit. Karena dapat syafaat dari Rasulullah akhirnya bisa naik surga. Ini jadi syafaatnya Allah dibutuhkan seperti itu. Kalau kita sudah bagus ibadahnya, sholatnya netes, runtut dan lain sebagainya, ibadahnya ikhlas dan sebagainya, mungkin sudah nilainya itu sudah 99 dengan sendirinya. Karena ketekunan dalam ibadah, keikhlasannya dalam ibadah, kita langsung masuk surga. Dengan apa? Dengan kita beribadah lantaran amaliyah kita yang plus itu tadi. Nah ini yang kira-kira ini batasnya waktu berapa menit tuh ini? Lah arep nyapa-nyapa ngono barang arek-arek. Iya dah. Iki berapa menit? Nek
10 menit jadi singkat ngono. Pirang menit Pak Ustadz Baik. Duh. Lagi ya selalu bedanya ya. Sarapan borong. Nah, iku ngomongnya syafaat itu pertolongan. Maka kita banyak membaca sholawat, akhirnya kita dapat syafaat dari Rasulullah. Karena manusia itu tidak tahu dari mana dosanya yang tidak kita lihat, ya. Sampai-sampai ada, ya begini ya. Bukan saja andalan daripada sholawat terus lah. Kalau nggak sholawat, padahal saya itu sibuk dengan Al-Quran. Al-Quran itu juga nyafangati. Begitu. Jalannya ke surga, yaitu di samping sholawat banyak yang lainnya untuk menambah agar kita erat dengan Rasulullah. Membaca Al-Quran itu juga bisa menjadikan nanti disyafaati Rasulullah. Begitu. Ayo lek waleh Al-Quran kadang-kadang kan jenenge wong ya waleh terus akhirnya maca sholawat mbuh ngeling-ngelingi ngono ae karena sudah punya wadifah yang mudawamah yaitu Al-Quran ya tentunya itu sudah luar biasa. Karena apa? Likulli harfin asru hasanatin. Satu huruf Al-Quran itu nilainya 10 kebaikan. Itu dalam apa itu daun-daunnya dalam kitab seperti itu, dalam tafsirnya seperti itu. Jadi kita itu baca Yasin gitu saja itu ya-nya 10, sinnya kalau itu apa namanya mad lazim harfi kalau mad harfi iya ya. Ada satu huruf diudari dari telu, itu jenenge jarene mad lazim harfi, ya ta. Tinggal nanti nek ditasdid apa ora, nek ditasdid jenenge musaqqal, nek ora mukhaffaf. Nah, pada sin iku nek diudari kan dadi telu. Sin hurufnya siji, sin, tapi nek diudari telu, sin ya nun mana dowo. Dia nak belajar ngono kuwi kaya ngene jajariyah. Nah ini kalau yang ahli Al-Quran ini masih melekat hafal itu ya. Itu apa takrib-takribnya atau definisinya itu sudah hafal. Para anak-anak yang berbahagia. Kemudian setelah kita membaca sholawat, kemudian baca Al-Quran, apa harapannya? Limardhotillah. Tujuannya untuk ridhanya Allah, tidak ada pahala kecuali surganya Allah. Ya, semoga kita semua oleh Allah diberi surganya dengan lantaran mengikuti ajaran Rasulullah, menghafal Al-Quran, berselawat dan amalah-amalah yang lain yang sifatnya ubudiyah. Sebab ente-enteane menungso kuwi mau intine meskipun pinter sak gunung, apal Quran nganti berapa bacaan apa sab'ah apa asroh itu ente-enteane iku swarga. Ono ente-enteane swarga. Nah sampeyan umpamane wong apal Quran tujuane gak swarga ya wis ana jenenge jaman londo iki pandhet blas apal Al-Quran. Tapi kan ente-enteane gak swarga. Wong kafir tujuane bukan dari surga tapi untuk bagaimana menyelidiki kekuatan para ulama-ulama untuk merayu ulama-ulama itu, hafalannya itu tujuannya. Itu orang Belanda yang minal musyrikin. Tetapi kamu ini hafalan Quran tujuannya adalah mencari ridho Allah, agar menjadi penghuni surga yang abadan abadi, yang tidak ada loro urip terus ora ono gering waras terus ora ono melarat sugih terus kuning swarga. Bayangkan surga itu loh, temboknya emas, temboknya emas, atapnya inten. Ono Quran ono surat Waqiah yo ono, itu keterangannya. Nek gelem maca terjemahe kuwi nek sempat ngapane tok ae ora sempat. Ya toh. Nah, ikulah gambaran-gambaran. Kemudian para anak-anak ini kamu sudah betul-betul
diberi hidayah, yaitu di dalam menghafal Al-Quran. Ini bukan main-main, artinya betul-betul kamu menjadi salah satu hambanya Allah yang dipilih, yang tentunya untuk menjaga kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Moga-moga kamu semuanya ini diberi kekuatan oleh Allah, dibuka hatinya sehingga cepat hafal dan bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anak yang berbahagia, memang tentunya sedikit yang mengetahui tentang Ringin Agung ini. Ringin Agung ini adalah dulunya yang babat yang man fataha hadzal ma'had, awal man fataha hadzal ma'had Syekh Nawawi. Itu kalau dengan saya itu turun 6 ya, turun 6. Turun 6, jadi sudah lama sekali, sudah 1 abad setengah. Jadi dengan Lirboyo masih dulu sini, dengan Tebuireng masih dulu sini. Ini jajarannya Mbah Yai Kholil Bangkalan. Mbah Yai Kholil Bangkalan itu temannya Mbah Nawawi mondok. Nah, begitu. Pernah Mbah Yai Kholil Bangkalan itu ke silaturahim ke Ringin Agung. Tapi mulai dari sana, dari Embong sana, Mbah Kholil Bangkalan sama santri-santrinya Mbah Nawawi itu disuruh ditaruhin manggon kursi, tapi dioper-operan. Iwotengan terus sampai tekan pedipokan kono. Nah, itu untuk menghormati ikramu dhaif, ta'zimu dhaif, karena ya kebetulan orang alim alamah dan kebetulan temannya Mbah Nawawi itu. Ya setelah digubuk sana ya guyon wong kancane, kanca ki senajan padha tuweke iso malih guyon kaya bocah enom. Ngoten. Tapi lek musuh enom kare tuwek ini wis ora iso no. Tapi lek kula pethuk kalih Mbah Yakin nggih guyon. Guyon. Tapi lek karo sampean ya iso guyon, soalé tingkatane beda enom banget ra. Siji alam. Ngoten ta. Niki riwayat Ringin Agung itu seperti itu. Dulu Ringin Agung itu santrinya 7.000 waktu dinasti Mbah Nawawi itu. Jadi mbah-mbah saya itu yang dari kan saya terutama mbah dari abah saya juga dulu mbah buyutnya mondok di sini. Termasuk kalau di daerah Banyuwangi Blok Agung itu mbahnya Mbah Gus Hisam, Mbah Yai Abdul Ghafur itu bapaknya Yai Syafaat itu dulu mondoknya di Ringin Agung sini. Mbah Yai Abdul Ghafur asalnya itu pelosok Klaten, yang asalnya lagi dari Wonosobo. Wadas lintangnya ada anak dari Wonosobo ya? Nggak ada. Nah ini riwayatnya seperti itu. Kalau Mbah Nawawinya itu dari Jogja. Jadi babat di sini setelah pondok selesai, kemudian dijadikan menantunya Mbah Yai, bukan Kiai, moro tuane itu Wedono Bangil. Ini ada anak dari Bangil ya? Nggak ada. Hah? Ada Bangil Pesuruan, nantinya kono. Ya ada itu. Itu jadi istrinya Mbah Nawawi ketika mondok di Siulan Panji, ya, itu kemudian dicari oleh yang namanya Wedono Bangil, akhirnya dikawinkan dengan istrinya. Jadi dari anak Wedono Bangil kemudian hijrah ke sini Mbah Nawawi, nah, santrinya dibawa santri. Jadi itulah cerita sekilas Mbah Nawawi itu 1 abad setengah umurnya pondok pesantren Ringin Agung ini. Itu sekilas ya. Dan itu semuanya babatannya semua. Ini babatannya sekitar semuanya itu kan babat alas dengan santrinya dulu Mbah Nawawi itu. Jadi sekitar ya hampir 100 hektar. Jadi 100 hektar itu ya di Ringin Agung yang ditempati ini sampai pokoknya situ-situ terus sampai di itu ladang sana sama sampai
Jadi saya itu menempati sudah turun 6 turun 8 itu masih menangi nikmati ya. Ini ada yang hilang di sana, di sebelah sana pertanian itu, Belatik sana itu ada yang hilang waktu penjajahan Belanda agresi. Nah itu otomatis surat-suratnya hilang. Nah itu dibakar oleh Belanda. Itu ada sekitar 60 hektar kalau nggak salah itu. Aduh. Tetapi walaupun seperti itu, dia Mbah Nawawi seorang ulama itu tetap uzlah di padepokan di gubuk. Enggak apa ya, enggak alakohnya itu enggak taluknya dengan dunia, tidak. Jadi semata-mata babat itu untuk sarana nanti dibuat pondok pesantren berikut-berikutnya seperti itu. Cita-citanya itu cita-citanya untuk mengembangkan pesantren itu, bukan untuk dimiliki sendiri kemudian menjadi kenikmatan dunia, ya tidak. Nah begitu. Mbah Nawawi itu ngujrah di sana, di gubuk sana terus. Jadi ketika ketemu Mbah Yai Khalil Bangkalan ya di sana. Kalau nemui Mbah Yai Khalil Bangkalan, tentunya sudah pernah ziarah ke Mbah Khalil Bangkalan. Ya, itulah sekilas cerita Mbah Nawawi itu. Dan kemudian tentunya mulai dia membuat pesantren ini menghadapi rintangan. Jadi babat alasnya dulu menghadapi rintangan yang namanya apa? Kalau santrinya yang bawaan dari sana, Siwalan Panji sana daerah, itu daerah di kono kita. Dan dipanggil yo, Kulone. Nah, itu santrinya bodoh gering-gering, sakit-sakit karena apa? Ada barang makhluk lembut-lembut itu kalau diganggu, misalnya pohonnya itu dihuni oleh oka-oka, ya, ceromnya oka-oka itu kemudian kan akhirnya orangnya itu bisa sakit ya. Tentunya berhadapan dengan makhluk lembut ya. Makhluk lembut memang harus dipercaya ada, karena Allah itu sudah dawuh dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ning donya iki panjenengan makhluk jenenge jin. Jin itu adalah anak cucu daripada iblis. Iblis itu Abul Jan. Nah berarti ada makhluk lembut. Mulane nek sampean kadang arep ndhes Quran waras-rasen wabet. Iku ana makhluk lembut iku sing alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang godho ning atine manusa. Alah engko ae. Ini engko ae mundur-mundur gak sida. Iku pinter. Jangankan sampean kabeh terima kur menungso-menungso anak putune Mbah Adam durung nabi. Mbah Adam dulu dari surga. Dari mana Mbah Adam dulu? Dari surga. Kenapa kok malah diturunkan di dunia? Diganggu, diapusi karo iblis itu siapa? Bapaknya jin. Nah, jin ada dua macam, jin muslim karo jin kafir. Nah tentunya kita ini bapak kita Mbah Adam itu diganggu yang namanya mbahnya iblis jin, maka kita juga diganggu. Jadi kalau Mbah Adam melawan ya iblis, lah kita anak cucunya iblis yang mengganggu kita. Nah itu ada dalam surat Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada tuh ya. Tapi artinya ngerti? Oh belum. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain, ya toh? Ya Allah, dengan sifat mulyamu, perkasamu, kula izini, kula dipun izin untuk ganggu nggodha golek bolo dzurriyyate Adam. Wonten Gusti. Kejaba kawula ilah ibadah kami dumul mukhlasin, kecuali hamba panjenengan ingkang betul-betul ikhlas. Paham ya? Berarti betul-betul kita itu diihwa itu diganggu. Ketika kita mau sholat, hawane aras-arasen, arepe ngaji hawa aras-arasen, hawane arepe sholawatan aras-arasen. Tapi lek karepe ngrumpi, ya to ngrumpi, pancane ngobrol ngrumpi, ngomongne iki kuwi. Itu kudu ngrumpul enteng rasane. Nggih napa mboten? Enteng to ya? Enteng lah iku tengere dibantu karo setan.
Di dalam surat An-Nas juga disebutkan tak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu, alladzi setan yuwaswisu kang ngridu fi sudurin nas ing dalem atine menungso. Dia al-khannas itu maju mundur. Kalau kita ketika ingat Allah, minta pertolongan kepada Allah, dia keluar. Kalau kita lengah, maju lagi. Kan ada lagi di situ apa, di surat apa itu ya? Bagaimana penawarnya? Penawarannya harus membaca ta'awudz, minta pertolongan kepada Allah. Ada ya? Fa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'id billah. Ya tak? Nazrun, ada nazrunnya ya. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazrun ya. Fasta'id billah. Kalau kamu, artinya ngono kesane. Kalau kamu diganggu oleh setan, ya, fasta'id billah, mintalah kebaursa, perlindungan kepada Allah. Langsung kita bentak. Antas Quran arasan, ya Allah, berilah aku kekuatan. Ojo kok jane wae aku rasa kuat. Karena kuat orang menyebutkan melibatkan Allah. Kalau kita hatinya diisi Allah, akhirnya dia akan keluar yang namanya setan anak turunnya itu tadi. Nah itu ning Quran ya wis di apa jenenge mau wis diwarai, wis dididik karo Gusti Allah piye supaya enteng nyuwun kebawarsa dhateng Gusti Allah. Fa imma yazaghnaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'un alim. Ya tak? Allah Maha mendengar walaupun kowe itu sampai kamu semuanya cuma bahasa apa mau kok gak pakai bahasa Indonesia ya. Walaupun kamu semuanya mengira Allah tidak mendengar, tapi Allah innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar terhadap ucapannya hambanya. Begitu. Para lagu selaka amat ya. Gak amat jadi bedat toh. Iya toh. Dari mana ini? Oh, Pasuruan. Jadi yang hafal Quran tercepat siapa ini? Yang mendapatkan apa? Allah memberi apa ya? Memberi ya kelebihan. Yang paling cepat ada 3 bulan bisa hatam ya. Ada ya yang itu apa? 3 ya alhamdulillah. Dan tapi kita ya semuanya itu ada hikmahnya. Yang walaupun apanya itu 7 bulan, ada hikmahnya. Biasanya itu hikmahnya kalau yang nggak apal-apal lebih banyak menderese. Dan Al-Quran kalau kita baca dapat pahala. Kalau kita dibaca ya tidak dapat. Maka kalau orang yang sudah cepatan apal, tentunya ya tersenain Anda, nggak usah apal kok. itu afatnya itu cobaannya ndak mau terus meneh karena sudah hafal. Loh, lagu urung hafal terus dapat pahala banyak. Yang tadi sudah hafal, aku sudah hafal ya paling tinggal ngelar 2 hari sekali lah, maka tidak dapat ganjaran. Quran bisa dapat ganjaran kita karena dibaca 1 huruf 10 kebaikan. Kita udarakan, kita umandangkan seperti itu. Nah ini ada hikmahnya sendiri-sendiri. Tadi yang hafalnya 7 bulan ya alhamdulillah, malah banyak pahalanya. Kan semuanya untuk ibadah, bukan untuk gaya-gayaan. Ya kan? Masuk di gaya-gayaan. Hilangkan niat yang gaya-gayaan itu. Saya menghafal Quran hanya limardotil, hanya mengharap ridhonya Allah. Primo gaya wae iku kurang dunya sediluk bar dilem sok wis raono apa pahalane. Ditekon-tekon karo malaikat, malaikat aku ki lho bendina ya hafal Quran, yo ndres terus endi to pahalane kok gak enak kok Al-Quran. Jawabane malaikat piye? Lah kowe iki kon gaya-gayaan. Gaya-gayaan ben gaya memang wis dilem karo wong ning donya, wis gak dadi. Lho, gak ono ngono ya ganjarane nek kur gayaan. Padahal gaya kuwi temporer. Begitu ning donya selesai.
Tapi kalau kita lillahi ta'ala, itu kita bawa terus sampai kita dikawal oleh pahalanya itu sampai masuk surga, begitu. Nah itulah, maka luruskan niatmu karena Allah. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, tentunya ini kalau kita terus ngomong-ngomong seperti itu, ya tentunya sambil guyonan ya, ini nanti ya ngelantur sampai gantek-entek waktune ya tak enak sing iku kandang wis-wis ngono iki ya ta iku kok gandeng wis-wis ngono. Nah iki yang jelas begini ya, Islam ini memang merupakan agama yang sangat mendapatkan ilmu, sangat menjunjung tinggi ilmu, sangat mencintai ilmu. Sebab keberhasilan dunia dan akhirat adalah titiknya pada ilmu. Ya toh? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Kowe lek pengen sukses meraih dunia, cekelan kuasai ilmu. Kalau kamu ingin sukses sampai di surga, ilmu cekelan. Nek pengen sukses dunia lan akhirat, surga, kedua-duanya cekelan. Tapi perlu diketahui ya, bahwa semua ini tergantung gumantung niati. Meskipun kelihatannya dunia, kalau bagus niatmu akan menjadi surga. Niatmu bagus dalam arti untuk kepada Allah, kepada Allah. Jangan mengira orang tuamu misalnya hanya dagang, macul, mungkin ada yang tani, ini tidak bisa menjadi jembatan surga madule. Jadi walaupun kelihatan macul, kelihatannya kamu membaca Al-Quran. Orang tua kamu yang kelihatannya macul, dagang, wirawiri, kesana, kesini, ya, itu tujuannya apa? Ada tujuannya memandikan kamu biar bisa ibadah kepada Allah, khususnya dalam mendalami Al-Quran. Nah, ini tujuannya. Orang tuamu kelihatannya macul, sak pacul, cret, itu pahala. Karena niatnya untuk kamu menjadi hambanya biar menembah kepada Allah. Anakku ini biar menjadi hambanya Allah sing bekti karo Gusti Allah. Lek macul kuwi dadi ganjaran. Lah karek kowe niate. Lah niate sampean piye? Aku nek omah iku ora patek entuk duwe. Wae tak ning pondok ae malah penak karek halo iki entek duwite. Teko mesti alasane Al-Qur'an. Nah, itu dadi walaupun kayak kelihatannya Al-Qur'an tapi dadi donya. Mas iku pinter setan iku. Ngono, harus diluruskan niatnya. Ya. Nah, itulah. Maka ilmulah segala-galanya. Jadi apapun aspeknya, seluruh aspek kehidupan manusia ini membutuhkan ilmu. Apapun itu aspeknya. Apa ekonomi politik, apa ekonomi mau dagang, apa teknologi, semuanya melalui ilmu. Lebih-lebih yang namanya ibadah. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Wa kullu man biwadin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Sampean upamane ya pengen ibadah lewat Al-Qur'an, tapi ora belajar, ora ngangge ilmu, nek maca hurufe salah. Waya idgham diwaca idhar. Iku pakai swarga ya kudu ngangge ilmu. Ilmune Al-Qur'an supaya sah nek maca Al-Qur'an bener dapat pahala. Itu pakai ilmu juga meraih surga. Itu apapun. Ya. Inilah pentingnya ilmu. Jadi ini bukan
urusannya ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Ilmu memang penting. Ilmu memang utama dan paling utama. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang penting itu. Apa itu? Tidak lain adalah akhlak. Akhlak. Kenapa? Rasulullah diutus ke jagat ini adalah titik poinnya ada innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah ning jagat iki kong nyervis akhlak sing bobrok-bobrok. Nah, kenapa Islam itu memposisikan akhlak di atas ilmu? Wong boleh hebat walaupun tah ilmunya luar biasa. Paribasannya itu ono luar Jawa kadang ngerti. Orang itu boleh hebat, ilmunya luar biasa. Bahkan ilmunya paribasane mbon wong Jawa ora ketro liyane Jawa ora ngerti. Paribasane iku ilmune bisa sundur langit. Ya, ini penting. Ilmune bisa nganti kena geraji angin. Waduh, angin. Harus digeraji. Ya, itu paribasan loh. Tapi kalau akhlaknya itu drop, maka apa nilai daripada masyarakat juga menilainya dengan drop. Apalagi di mata Allah juga akan drop. Itu kalau akhlaknya drop. Maka kenapa sih akhlak kok di atas al-adabu fauqal? Wis tau krungu nggih? Adab itu di atas. Tapi ini gak tak contoh nih, kok gak tak paham kan? Ono makhluknya Gusti Allah sing ahli ibadah luweh saka menungso iki. Tapi karena adab tidak ada, maka dia akan drop langsung. Dia tidak masuk surga. Pinter, ahli ibadah, tapi akhlaknya tidak ada. Siapa itu? Iblis. Iblis itu lebih dahulu menjadi penghuni surga. Ya tak? Kemudian Allah menciptakan makhluk lagi menghuni surga namanya Adam. Iblis di surga itu kurang 100 tahun. Ya lebih. Dia juga menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu taat ngungkuli awake dhewe lek taat. Lantaran adabe ra enek. Piye adabe? Ini. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin wa idza sawaitu fanafakhtu fi mirruhi faqaw lahu sajidin fasajadal malaikatu kullum ajmaun illa iblis istakbara ta wa kana minal kafirin apa minal alim. Ono nang surat Baqarah nek sing minal kafirin. Iki nang surat apa iki? Sot apa? Sofat. Loh, lali ya. Nang surat Sot apa nang surat Baqarah? Nang surat Sot insyaallah. Ngoten nggih. Ngoten, Pak. Nah, kaya ngono. Soale akeh ngono kuwi ya. Nang surat Baqarah iki ana sing dawuh ngono kuwi terus apa wastakbar wa kana minal kafirin kae. Iya ta, sing surat Baqarah, sing surat nang ngene Sot ngono kuwi. Lah bagaimana? Intinya begini. Iblis hambanya Allah, menjadi hambanya Allah luar biasa, taat kepada Allah luar biasa, nang ibadah luar biasa. Kurang adab ngono wae. Setelah Mbah Adam itu diciptakan, para makhluk penghuni surga, malaikat dan iblis lebih dahulu. Kamu penghuni surga, iblis, malaikat, usjudu li Adam. Bodoh hormatan ya Adam. Semuanya fasajadu illa iblis. Semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Ya tak?
istakbara kana minal alin apa nika? Minal alin apa? Apa minal kafirin? Nek sing kono kok cara padha kae. Apa minal alin apa? Nah niku nggih mungkin didelok Qur'ane nggih. Yang surat Shad iki mau. Lah terus akhirnya lima khalaqtu bi istakbara kana minal alin. Qala ya iblis ma manaka anta juta lima khalaqtu bi yadi. Lho, akhirnya kan ngono terusane iki. Nggih ta? Ya iblis ma manaka anta juta lima khalaqtu bi yadi. Hei iblis, kenapa kowe gak gelem hormat karo makhluk iki? Dengan kekuasaanku. Ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Nggih Gusti. Masalahe niku kan Adam niku kan nek kula kan bahane saking sarine sinar. Sarine sinar api. Lah sedangkan dia Adam itu kan dari sarinya endut, pola tahu mentin, pola tahu nggak ada sopan jenengan mentin saking sarinya endut, pola tahu anak kalau menhu, pulau luwe saya daripada niku, wong jenang, jenenge itu malah aneh bahasa doneh rapi paham. Saya kan dibuat dari api, sarinya api Gusti, mosok patut jenis barang api itu menghormat dengan barang yang jelek. Mestinya yang jelek itu, yang rendah derajatnya itu hormat kepada saya. Loh, itu adalah adabnya tidak ada. Iblis tidak punya adab. Ibadahnya sudah full day apa day apa cara dulu. Full day apa tanya tembung full day ngono kae. Apa full mangan. Lah iku akhirnya terus adabe ora ono. Lah wong Gusti Allah karek nggih Gusti sampean wa taatan. Apapun yang kau perintahkan pada kami, aku selalu tunduk patuh. Lah itu namanya adab. Tapi bagaimana iblis bantah? Kula niku mboten purun Gusti. Wong saya tidak mau. Wong Adam itu kan jelek. Loh, jelek-jelek nih makhluk yang lain. Loh, inilah orang pandai makhluknya Allah, iblis, karena tidak ada adab, maka dia akan dilaknati Gusti Allah. Maka adab adalah fauqul ilmi. Paham ya? Jadi pintere sampai paribasan geraji langit, ya, geraji bumi, ilmune, tapi nek gak adab, yo mereka arane ngeselak, kecuali kene sing kudu nguyuh, kudu pis, kudu sing barang, ya ta. Nah, ini jelas begini ya. Anak-anak yang berbahagia. Tentunya itulah yang harus diperhatikan karena kami tentunya kan tentang keilmuan sudah menghafal, bahkan ada yang sudah hafal banyak. Sudah jelas kamu sudah memiliki keilmuan yang luar biasa. Tetapi jangan meninggalkan yang namanya adab. Nanti salah-salah seperti iblis dilaknat oleh Allah. Kami dawuhnya kanjeng Nabi, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwasanya orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang mukmin yang sempurna akhlaknya, baik budi pekertinya. Itulah para anak-anak. Saya tidak bisa melebarluaskan lagi tausiahnya. Ya pokoknya titik poinnya ilmu dan kemudian akhlak. Sampai di situ. Ini nanti kalau diterus nih, waduh terus beladrah ini mesaknya sampai niku sing kudu pis, kudu berak sapi turute tentunya. Nah itu sampai di sini mudah-mudahan semua kamu dapat hidayah dari Allah, bisa mengamalkan ilmunya Al-Quran sampai nanti membawa kamu Al-Quran ke surga Allah. Dan saya senang mempunyai teman-teman orang yang minas sholihat, karena nanti bisa menolong saya juga sebelum ditolong oleh Rasulullah. Aku seneng nek duweni kanca wali. Iya toh, malah iso nyapa ngati aku. Lagi arek piro anak 200 ta? 200 150. Lah aku ngono lah.
iki salah siji sono dadi wali lek kancaku. Nah, itu sok aku iso disapangati, tak ngaten. Sebab syafaat enek syafaat sughra, syafaat kubra. Syafaat sughra nek wis gak ditegas, gak mampu ditolong oleh teman-temannya yang bukan Rasulullah, gak mampu, kemudian Rasulullah yang mensyafaati. Nah, itulah. Nah, teman-teman ini kalau ada salah satu menjadi wali Allah, waliyah, walinya Allah, nah itu nanti jadi konco karo kula, jadi kenal. Nggih, kenal jenengan kula riyen. Wah, itu diusulne karo malaikat itu koncoku ngono. Nah, itulah. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa betul-betul menjadi manusia yang penuh dengan akhlakul karimah, hidup berkah, dan akhirnya pada dasarnya akhir dari berkata hubungan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sakdungane pisan. Nyuwun datang Gusti Allah supaya betul-betul kita welkujal ya aku sepahaman pun paringi sapangantipun Rasulullah dipun dadosaken hamba min ahli jannah wa minal anbiya wal mursalin bi jannati na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah maj'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa ahlil qur'anil azim wa ahlil barakah wa ahlil maslahah wa ahlil husnil khatim wa ahlil jannah bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bijahil Fatihah karomatil Fatihah wa bikhususil Fatihah syiril Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bihurufil Fatihah wa bi kalimatil Fatihah bi ayatil Fatihah wa bihaqqi ma unzilat 'alaihi suratul Fatihah. Allahumma ya Allah ya dafi'al bala. Allahumma ya Allah ya dafi'al bala. Allahumma ya Allah ya dafi'al bala. Idfa'anna kulla bala'id dunya bala'id dan bala'il akhirat bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika arhamar rahimin. Yasir lana wa la tu'asir alaina fi dunya wa akhrana ya Allah bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya kehilapan kurang prayoginipun anggen kula omong-omong tausiah niki sedayanipun nyuwun pangapunten. Sampeyan kabeh sing Rasulullah ya tak ngapura. Rasulullah suwi men iki ngono. Maune budalene ya urung didosa kalih kula. Ya ta? Terus enek sing gremeng. Lah kula ya enek sing kelocak kelajuke. Tentune semuanya mohon dimaafkan, saling halal bihalal, saling memaafkan. Yang ada tinggal wa ta'awanu 'alal birri, saling